Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan tentang konsep dasar PAUD menurut Ki Hajar Dewantara. Kelompok kami terdiri dari Bu Lina Munawaroh, Bu Nur Masito, Ibu Farida Desi Rahmawati, dan Ibu Nurul Siti Khoiriah. Biografi of Ki Hajar Dewantara. Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Pada 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, dia dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Sedangkan tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, yakni KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Dia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Indonesia pertama Soekarno pada 28 November 1959 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Dia juga merupakan peletak dan perintis pendidikan nasional berbasis kebudayaan. Awal karir Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Dia merupakan putra dari GPH Suryoningrat dan cucu dari Paku Alam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di U-Rampage Challenge School. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Dia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia, tetapi tidak diselesaikannya karena kondisi kesehatannya yang buruk. Selanjutnya, dia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Dia pernah bekerja untuk Surat Kabar Sudi Utomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Dia tergolong salah seorang penulis yang andal pada masanya. Gaya tulisannya bersifat komunikatif dengan gagasan-gagasan yang anti-kolonial. Aktivitas pergerakan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pelopor pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia aktif dalam pergerakan nasional melalui organisasi Budi Utomo dan Indich Partij. Perjuangannya banyak disampaikan lewat tulisan-tulisan yang mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Setelah diasingkan ke Belanda, ia kembali mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta sebagai wadah pendidikan bagi rakyat pribumi. Konsep pendidikannya menekankan kebebasan belajar dan pembentukan karakter dengan prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kersa tuturi handayani. Pemikirannya menjadi dasar sistem pendidikan nasional di Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban bangsa. Menurut beliau, pendidikan harus mengembangkan kemampuan dan kepribadian setiap individu.
berpusat pada perubahan karakter serta watak manusia. Ki Hajar Dewantara merintis gagasan memajukan bangsa melalui jalur pendidikan, bukan sekedar pendekatan politik. Misinya adalah mendidik anak muda agar memiliki jiwa kebangsaan sebagai dasar perjuangan dan peningkatan derajat hidup rakyat Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berakar pada filosofi kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Ia memandang pendidikan bukan sekedar proses mengajar, tapi proses memerdekakan manusia. Berikut ini konsepnya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu asas trisakti jiwa, cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus mengembangkan 3 kekuatan utama manusia, yaitu yang pertama cipta adalah kecerdasan dan kemampuan berpikir. Rasa adalah kepekaan emosional dan moral. Karsa adalah kemauan dan tindakan nyata. Tujuannya manusia yang utuh, cerdas, berperasaan, dan berkehendak baik. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan harus membentuk manusia yang mandiri, berpikir, dan bertindak, berkebudayaan, dan berkarakter, tidak dijajah oleh dogma atau tekanan. Tujuannya bukan hanya mencerdaskan, tapi memerdekakan jiwa dan raga peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian dan bertanggung jawab. Konsep pendidikan inilah yang menjadi dasar acuan dari kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini. Konsep pendidikan Ki Hajar yang kedua yaitu sistem Among. Ki Hajar menolak sistem pendidikan otoriter. Ia memperkenalkan sistem Among yang berarti mendidik dengan kasih sayang dan keteladanan, bukan dengan paksaan prinsipnya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kersa, tutwuri handayani, yang artinya ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberi teladan. Ing madya mangun kersa artinya di tengah membangun semangat. Tutwuri handayani artinya di belakang memberi dorongan. Jadi, guru adalah seorang pamong atau pendamping, bukan penguasa bagi anak didiknya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu berbasis kebudayaan nasional. Ki Hajar menegaskan pendidikan harus berakar pada budaya sendiri, bukan sekedar meniru budaya barat. Ia ingin sekolah menjadi tempat menumbuhkan nilai seni, bahasa, dan adat bangsa, agar pendidikan memperkuat jati diri nasional. Kesimpulannya, pendidikan adalah proses pembebasan. Tujuan utama pendidikan adalah membebaskan manusia dari kebodohan, ketertindasan, dan ketidakadilan. Pendidikan harus membentuk manusia yang merdeka, lahir dan batin. Yang kedua, peran guru sebagai pembimbing, bukan penguasa. Melalui prinsip filsafat Among, guru bertindak sebagai orang tua yang mendidik dengan kasih sayang dan keteladanan. Tujuan akhir manusia luhur. Yang keempat yaitu pendidikan menurut beliau adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat anak agar yang kelima, mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.